Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang peran dan motivasi kewirausahaan. Saya Febiola Putri Adini, NIM 181012, akan menjelaskan tentang definisi motivasi. Motivasi membuat keadaan dalam diri individu muncul terarah dan mempertahankan perilaku. Motivasi adalah daya pendorong dari keinginan kita agar terwujud. Energi pendorong dari dalam agar apapun yang kita inginkan dapat terwujud. Motivasi erat sekali hubungannya dengan keinginan dan ambisi. Bila salah satunya tidak ada, motivasi pun tidak akan timbul. Lalu yang selanjutnya ada pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, Kartini Kartono. Motivasi menjadi dorongan atau driving force terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Lalu yang kedua ada Wexley dan Yuki. Motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Dan yang ketiga ada Mitchell. Motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela atau volunteer yang diarahkan ke tujuan tertentu. Yang keempat ada Gray. Motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu selanjutnya ada fungsi motivasi. Pentingnya peranan motivasi dalam berwirausaha perlu dipahami oleh pengusaha agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada karyawan atau anggotanya. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan baik diakibatkan faktor dari dalam maupun luar karyawan untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks berwirausaha, maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk lancarnya usaha tersebut. Peran motivasi dalam berwirausaha dapat dianalogikan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Motivasi berwirausaha yang memadai akan mendorong untuk berperilaku aktif dalam berwirausaha. Tetapi motivasi yang terlalu kuat justru dapat berpengaruh negatif terhadap keefektifan usaha tersebut. Motivasi dalam berwirausaha yang pertama ada mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, ada motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Selain tiga hal tersebut, dengan adanya motivasi bagi seorang pengusaha atau karyawan, maka motivasi tersebut akan dapat bekerja secara tidak langsung bagi keterampilan si pengusaha atau karyawan. Keterampilan yang dimaksud bagi seorang pengusaha atau karyawan adalah yang pertama ada keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif itu membutuhkan dua hal, yaitu daya imajinasi yang mendukung proses berpikir dan cara berpikir ilmiah. Yang kedua ada keterampilan dalam pembuatan keputusan. Sebuah proses pengambilan keputusan yang logis dan sistematis akan membantu mengatasi elemen-elemen penting yang menghasilkan keputusan yang baik. Keputusan merupakan hasil pemilihan alternatif-alternatif. Oleh sebab itu, manusia yang kreatif akan selalu berusaha melihat berbagai macam alternatif dalam pengukuran sehingga mereka dapat mengadakan pemilihan alternatif yang paling tepat. Lalu yang ketiga ada keterampilan dalam kepemimpinan. Keterampilan ini itu tidak dapat diperoleh tanpa usaha. Bagaimanapun juga, manusia wirausaha di samping sebagai pemimpin adalah juga sebagai manajer swasta. Oleh karena itu, manusia wirausaha harus memiliki keterampilan manajerial. Ia harus mampu mengelola segenap sumber, baik sumber-sumber material maupun personal untuk mencapai sukses hidup. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aurelia, NIM 10134 akan menjelaskan materi berikutnya. Yang pertama tentang jenis-jenis motivasi. Motivasi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada fear motivation, achievement motivation, dan inner motivation. Oke, sebelum motivasi orang lain, ini yang harus kalian tahu, bukan sekedar mendorong atau memerintah seseorang melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni yang melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Jadi ini ada 3 jenis motivasinya. Yang pertama aku mau jelasin yang fear motivation. Oke, yang pertama ada fear motivation. Motivasi yang didasari oleh ketakutan. Dia tuh melakukan sesuatu karena takut. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya nih, orang yang patuh pada bosnya karena takut dipecat. Terus orang membeli polis asuransi karena takut jika terjadi apa-apa dengan anak istrinya akan menderita. Oke, selanjutnya yang kedua ada achievement motivation. Motivasi ini karena ingin mencapai suatu motivasi yang jauh lebih baik dari motivasi pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang tuh mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Oke, sampai ke motivasi terakhir. Yang motivasi ketiga ini ada namanya inner motivation. Jadi motivasi yang ketiga ini motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi dan tujuan hidupnya. Seseorang tuh telah menemukan misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai apa yang diyakini dia. Nah, nilai-nilai itu berupa rasa kasih pada sesama atau ingin memiliki makna dalam menjalani hidupnya. Orang-orang yang memiliki motivasi seperti itu tuh biasanya memiliki visi yang jauh ke depan. Baginya pekerjaan itu bukan sekedar untuk memperoleh sesuatu seperti uang, harga diri, kebanggaan atau prestasi, enggak, tetapi itu adalah dia anggap itu adalah proses belajar dan proses harus dilalui untuk mencapai misi hidupnya. Oke, materi berikutnya akan membahas tentang nilai yang terkandung dalam motivasi. Oke, yang pertama, motivasi itu menentukan tingkat berhasilnya atau gagalnya suatu kegiatan. Lalu yang kedua, kegiatan yang bermotivasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, minat, dan motif dari si pelaku. Yang ketiga, kegiatan yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinitas untuk berupaya supaya sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi. Dan yang keempat, berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakan motivasi dalam kegiatan berkaitan dengan upaya pembinaan, disiplin, penggunaan alas motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kegiatan. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang peran wirausaha bagi lingkungan. Dalam pandangan Schumpeter, seorang wirausaha adalah inovator, hanya seseorang yang sedang melakukan inovasi yang dapat disebut sebagai wirausaha. Mereka yang tidak lagi melakukan inovasi walaupun pernah tidak dapat lagi dianggap sebagai wirausaha. Wirausaha itu bukanlah jabatan, melainkan suatu peran. Jadi berdasarkan tentang wirausaha yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran wirausaha itu peran utama wirausaha bagi lingkungan itu yang pertama memperbarui dengan cara merusak secara kreatif. Berikutnya, dengan keberanian melihat dan mengubah apa yang sudah dianggap mapan, rutin, dan memuaskan. Yang ketiga, inovator. Yang keempat, menghadirkan hal-hal yang baru di masyarakat. Yang kelima, mengambilkan dan memperhitungkan resiko. Yang keenam, mencari peluang dan memanfaatkannya. Yang ketujuh, menciptakan organisasi baru. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah nilai-nilai personal, dan yang ketiga adalah pengalaman kerja. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan ini merupakan hal yang penting dalam keberhasilan suatu wirausaha. Mengapa? Karena pendidikan ini merupakan penunjang dalam meningkatkan wawasan pengetahuan. Lingkungan pendidikan ini digunakan seorang wirausaha sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Maksudnya seperti apa?
Mereka akan memahami suatu masalah dengan melihat dari bidang keilmuan atau pengetahuan sebagai landasan berpikir mereka. Dan yang kedua yaitu adalah nilai-nilai personal. Nah, di sini tuh nilai personal itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam hal yang mempengaruhi karakteristik wirausaha. Jadi nilai personal ini akan membedakan ia dengan pengusaha lain, terutama dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, supplier, dan pihak-pihak lain, serta cara dalam mengatur organisasinya. Maksudnya seperti apa? Jadi seseorang wirausaha itu harus mampu mencari dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mereka harus berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang mereka jalani saat ini. Yang ketiga yaitu adalah pengalaman kerja. Nah, di sini tuh pengalaman kerja tidak sekedar menjadi salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk menjadi entrepreneur. Pengalaman ketidakpuasan dalam bekerja juga turut menjadi salah satu pendorong dalam mengembangkan usaha baru. Jadi pengalaman kerja di sini bisa dibilang cukup penting dalam mempengaruhi karakteristik seorang wirausaha. Biasanya kegagalan pertama seorang wirausaha itu adalah mereka lebih mementingkan pengalaman kerja daripada pendidikan. Dan biasanya juga kegagalan seorang wirausaha yang kedua yaitu mereka lebih mementingkan pendidikan daripada pengalaman kerja. Maka dari itu pendidikan maupun pengalaman kerja itu harus sama-sama berjalan, sama-sama penting. Jadi mereka itu harus seimbang agar usaha yang mereka tekuni saat ini agar bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah motivasi seseorang menjadi wirausaha. Ada 4 macam motivasi seseorang untuk memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama yaitu laba. Nah, di sini dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki, keuntungan yang mereka terima, dan berapa yang akan dibayarkan kepada pihak lain atau pegawainya. Jadi, seorang wirausaha di sini bebas untuk menetapkan berapa laba yang ingin mereka terima, berapakah keuntungan yang ingin mereka terima, dan berapakah biaya yang dikeluarkan untuk para pegawainya. Yang kedua yaitu adalah kebebasan. Dan di sini tuh mereka bebas untuk mengatur waktu, bebas untuk mengatur aturan-aturan yang ditetapkan di usaha mereka. Lalu yang ketiga yaitu adalah impian personal. Jadi di sini mereka bebas untuk mencapai standar hidup yang mereka inginkan. Mereka bisa lepas dari rutinitas kerja yang membosankan menurut mereka, karena di situ mereka harus mengikuti visi dan misi tujuan dari perusahaan tersebut. Imbalannya juga menentukan nasib mereka, karena mereka harus bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah kemandirian. Jadi di sini mereka memiliki rasa bangga karena dapat mandiri dalam segala hal, seperti permodalan, mandiri dalam pengelolaan atau manajemen, mandiri dalam pengawasan, serta menjadi manajer terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini tuh berguna untuk menebak kemana mereka harus melangkah selanjutnya, kemana mereka harus menetapkan arah yang mereka tuju. Nah, di situ. Dan yang kedua yaitu inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi mereka mencari peluang apa yang saat ini bisa mereka realisasikan. Seperti itu.
Yang ketiga adalah kerja keras. Jam kerja mereka itu tidak terbatas pada waktu. Di mana ada peluang, nah di situ mereka pasti akan ada. Ide-ide baru selalu mendorong untuk bekerja dan untuk segera merealisasikannya. Yang keempat yaitu berani mengambil resiko. Nah, hal ini tuh merupakan sifat yang harus dimiliki seseorang pengusaha, kemanapun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun bentuk waktu. Yang kelima yaitu komitmen pada berbagai pihak, merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Nah, komitmen ini sangat penting dalam motivasi dalam berwirausaha. Biasanya kegagalan seorang wirausaha itu karena mereka itu tidak bisa menempati komitmen yang mereka jalani sejak awal, seperti itu. Jadi mereka harus bisa berkomitmen dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah materi yang terakhir dari kelompok 1. Saya Briliana Dwi Ayunda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.